Karena terlalu banyak berita-berita ngawur ngidul di sosmed. Kemarin kita semua sempat bahagia banget. Bang, demi apa sih? Beneran? Intinya anakku, anak istriku. Nah, ternyata pas sakit itu Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun yang nyalahin diri kamu. Udah, happy. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ikhlas, 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 ikhlas. Ini cerita yang luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku, Atta, dan istriku Aurel. Jadi memang video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman semua. Karena terlalu banyak berita-berita ngawur ngidul di sosmed, infotainment, ataupun di internet. Dan banyak yang minta untuk klarifikasi aku sama istri. Gimana sih sebenarnya dan gimana sih ceritanya gitu ya sayang ya. Intinya sih aku udah ngomong banget sama istri ya. Memang kemarin kita semua sempat bahagia banget. Diberikan Allah rezeki ya, anak yang dititipkan di kandungan istri saya. Memang nggak gampang ya sayang ya. Nah karena kabarnya di luar itu semakin semakin kenceng, semakin rame diperbincangkan. Dan terakhir kita sudah periksa ke dokter tadi sama Mimi juga, dan udah cek darah segala macem. Intinya anakku, anak istriku sudah kembali ke Yang Maha Kuasa gitu. Aku udah bilang sama istriku, ini nggak ada yang punya kita gitu. Apa yang kita dikasih itu hanya dititipkan, dan kapan saja Allah bisa ngambil gitu ya. Kapan saja Allah bisa ngambil. Jadi semalaman berhari-hari aku juga pegang tangan istriku. Apapun doa kita, apapun yang kita doakan itu nggak ada yang sia-sia gitu. Karena kan kita suka berdoa, ya Allah sehatkanlah anak kita, ya Allah sehatkanlah anak kita. Sehatkan anak kita itu, ya Allah lahirkanlah kami anak yang sehat. Kita jangan kecewa gitu. Jangan kayak kecewa sama Tuhan, kok anak kita tiba-tiba diambil atau gimana gitu. apa ya, sebenarnya kan banyak teman-teman juga yang belum tahu ceritanya kali ya dari awal, karena kan memang pertama tadinya kan kita memang maunya program gitu, cuman alhamdulillah Allah kasih tanpa kita, maksudnya tanpa kita pakai program atau pakai obat gitu. Alhamdulillah Allah kasih. Cuman memang pas ke rumah sakit yang pertama kali itu, dokter tuh bilang memang ini masih kecil banget gitu. Tapi kalau dihitung dari masa haidnya itu seharusnya sudah lebih besar gitu. Nah dari situ sebenarnya udah sempet kayak, aduh kok gini ya, kenapa ya gitu. Sempet sedih sih gitu. Nah dari situ mulai tuh kepikiran sampai akhirnya ke dokter yang kedua kalinya. Dokter kedua kalinya agak membesar sedikit, tapi tidak yang tidak sama seperti orang lain gitu. Nah dokter bilang coba deh cek darah aja gitu, dilihat dari cek darah. Memang pas dicek darah itu memang masih sangat amat kecil, yang seharusnya itu mencapai di angka 200, itu kadarnya aku tuh di bawah itu jauh. Kadarku tuh hanya 16, jadi memang kecil banget. Jadi dokter bilang kayaknya nih Aurel ini baru 3-4 minggu gitu. Karena banyak yang bilang juga kan, banyak berita yang gak enak gitu. Maksudnya dibilang akunya gini gitu, ngomongnya aneh-aneh gitu. Memang hari sebelum lebaran itu, pagi-pagi itu aku sempat pendarahan tapi sedikit. Itu nggak banyak, dan itu bukan, aku bilangnya pendarahan karena yang kulihat itu memang darah, bukan kayak flek gitu, beda bukan. Biasanya kan flek orang coklat, ini tapi darah.
Di situ aku kirimkan ke dokter. Aku kirim ke dokter, dokter bilang, oh Aurel kamu harus bed rest total gitu. Dan aku bed rest total. Udah nih, terus aku pulang kan ke rumah. Terus pas pulang ke rumah tuh, masih lumayan, udah agak banyak tuh itu darahnya. Terus udah lumayan banyak. Jam berapa ya? Jam 11 malam tuh perutku tuh sakit, tapi sakitnya tuh sakit banget gitu, kayak mau haid tapi lebih sakit berkali-kali lipat gitu. Terus akhirnya abang kan nemenin tuh ya dari jam 11 malam biasanya, nemenin sampai jam 2 pagi. Dokter bilang, oh itu biasanya memang karena kontraksi gitu. Karena kontraksi makanya itu sakit. Nah ternyata pas sakit itu sepertinya tuh itu tuh dia kayak keluar gitu. Jadi ya udah, nah dari situ aku udah kayaknya mungkin udah keluar gitu kali ya, atau apa nggak tahu gitu. Abis itu udah, nah akhirnya kita baru ke dokter tadi. Bener gitu, dokter bilang maaf banget ya bapak ibu, dokternya bilang. Saya lihat dari pengecekan darahnya. Karena tadi pagi cek darah dulu. Iya udah ngecek darah, jadi pas cek darah kata dokter ini udah negatif. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun yang nyalahin diri kamu, udah happy. Tapi aku yakin biasanya ini kan penanda baiknya buat kita, ini adalah tandanya kita berdua sehat, kita berdua subur. Insya Allah beberapa bulan ke depan kita bisa punya anak lagi ya sayang ya. Yang penting aku mau kamu tetap kuat, tetap sabar. Karena kalau dia yang nangis, walaupun aku kuatin, tapi aku tuh bakal lebih nangis dari dia gitu. Waktu dia lagi nangis, aku itu kayak nggak bisa tiduran aja, nggak bisa. Aku berdiri, teleponin semua dokter, semua bidan, semua rumah sakit aku teleponin gitu kan. Pagi tuh, padahal besoknya tuh udah hari lebaran. Besoknya hari lebaran tuh aku bener-bener. Dokter tuh kita teleponnya sampai jam 2 pagi. Iya. Itu masih online telepon. Saking tuh aku udah sakit banget gitu, tapi mau ke rumah sakit, tapi dokter bilang nggak bisa, kamu ke rumah sakit pun pasti nanti bed rest gitu. Lebih kamu di rumah, karena besoknya udah hari lebaran nih. Besoknya tuh itu udah masuk lebaran kali mungkin, karena udah jam 1 pagi gitu. Jadi udah nggak bisa gimana. Jadi aku kayak ya udahlah gitu. Ternyata pas aku lagi sakitnya itu tuh, oh itu mungkin itu dia lagi pas itu dia keluar gitu. Jadi pada saat itulah anak kita itu udah sakitnya tuh luar sakit biasa banget, udah kayak dia nih tangannya ini udah habis aku cakar, aku udah sampai teriak-teriak di kamar tuh sakit. Karena waktu dia nangis aku tuh kayak menggigil gitu, kayak ya Allah, ikhlas. Allah tahu yang terbaik. Jadi kita berdua udah ngomong berdua, sayang apapun nanti periksanya kita happy. Kamu ada aku ada kamu gitu. Dia yang sakit, aku yang sakit. Kita masih banyak dream kita ke depannya. Masih mau usaha bareng-bareng, masih mau jalan bareng-bareng. Intinya Tuhan masih mungkin mau kita honeymoon lagi gitu. Jadi kita ngerasain suami istri yang bener-bener bisa olahraga bareng, bisa ini bareng. Selalu ambil positifnya buat kita sayang ya. Pokoknya positifnya aku selalu inget aja. Pokoknya aku tuh udah bersyukur banget bisa hamil aja tuh, aku udah bisa bersyukur. Seenggaknya aku tuh udah tahu rasanya hamil tuh seperti apa. Banyak lah, maksudnya pelajaran dari semua ini yang kita ambil ya sayang. Maksudnya dari luar biasa lah pelajaran. Luar biasa. Pelajaran kedepannya. Kita udah ngasih tahu ya. Iya, kita nggak akan ngoyo-ngoyo banget berdua. Dokter bilang juga memang kalau bisa nanti next ke depan di keep secret dulu sampai berapa sampai bulan. kelihatan gitu. Jadi nggak usah. Mungkin kemarin tuh karena kita hegemoninya tuh. Iya, namanya tuh happy gitu. Kehamilan pertama gimana sih? Kita berdua sama-sama pengen punya anak gitu, tiba-tiba Allah kasih itu kan luar happy-nya biasa. Banget jadi gitu. Jadi kayak sekali gitu. Nggak ada yang salahnya, intinya ini kata dokter nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dari kita berdua, bukan salahnya kita, memang ini udah jalannya kayak gini gitu. Semoga nanti ini jadi cerita juga buat adik-adikmu nanti kalau lahir. Ayah sama ibumu punya cerita yang luar biasa dari anak pertama kami yang udah dipanggil. Ini cerita yang luar biasa banget dan jadi pelajaran yang banyak banget buat papa mama yang muda ini. Aku mohon maaf lahir batin sekali lagi buat teman-teman kalau ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan. Oke?
Sampai jumpa lagi teman-teman di kesempatan selanjutnya. Video yang lain lagi. Mohon doanya aja yang terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Hagi. Pokoknya alhamdulillahnya, pokoknya senangnya pertama udah aku bisa hamil, ya. itu udah bagus banget. Bisa hamil aja tuh alhamdulillah. Iya, itu udah bagus. Terus terang saya juga itu hanya sebagai dari teori memang saya pandangkan karena demikian. Tapi kalau ditanya tepatnya kemana?